Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tunjang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Tunjang, puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan atas nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam rangka pemaparan diseminasi disiplin positif. Tak lupa training salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Semoga kita termasuk umatnya nanti yang mendapatkan pertolongan dari beliau. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya mengenalkan diri. Saya sebagai moderator, saya nanti akan memberikan moderator ini selama kegiatan diseminasi pemahaman disiplin positif. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Fatma Indriani SPD, yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia, mari kita membuka acara kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Dati SPD dan Ibu Fatma Indriani Nikmah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gedung Reja yang berada di ruangan ini dalam rangka tadi disampaikan oleh pembawa acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah tentunya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan melaksanakan diseminasi di siang hari ini, mengikuti pemaparan nanti dari pemateri calon guru penggerak angkatan 10. Yang pertama saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan. Ini adalah rangkaian dari modul 1.4 ya. Ya, selamat melaksanakan penyebaran pemahaman dan pengalaman tentunya pada saat ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 ini dalam melaksanakan pembelajaran diklat CGP-nya hingga modul 1.4 tentunya sudah mempelajari secara maksimal dan sudah melaksanakan di sekolah. Nanti tinggal diberikan diseminasinya pada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Harapannya selain nanti meningkatkan kompetensi dari calon guru penggerak angkatan 10 ini, kemudian juga bisa meningkatkan pemahaman dan akhirnya memberikan kompetensi baru kepada teman-teman yang belum menjadi peserta calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya penyebaran pemahaman ini dampak positifnya yaitu budaya positif sekolah kita akan semakin meningkat dan kesadaran dari Bapak Ibu guru dalam rangka mewujudkan budaya positif tentunya dengan ilmu-ilmu yang diberikan nanti memberikan added value untuk meningkatkan budaya positif yang sudah ada di sekolah ataupun nanti hal-hal positif lain yang baru diciptakan oleh calon guru penggerak ataupun dari guru-guru yang lain. Prinsipnya apapun itu mari kita belajar
menjadi pengetahuan dan kebisaan baru bagi kita semua yang dampaknya dirasakan oleh sekolah dan stakeholder yang ada tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini. Semoga berjalan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ibu Fatma Indriani Nikma SPD. Kami persilakan. Terima kasih waktunya Bu Dati. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulai pemaparan, izinkan saya memberikan pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu menjawab dengan cakep. Jalan-jalan ke Pariaman. Pulangnya jangan lupa memberi makanan. Bapak Ibu yang budiman, izinkan saya memulai pemaparan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita belajar bersama. Ini adalah dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini salah satu pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4. Yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk fasilitator saya adalah Ibu Yunita Timbani SPD MPD. Ini berasal dari Poso Bapak Ibu. Untuk pengajar praktiknya yaitu Bapak Imam Herianto SPD. Ini adalah guru penjas di SMP Negeri 1 Cipari. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk saya sendiri CGP Angkatan 10 Fatma Indriani Nikma SPD. Nah, jadi di sini kita belajar bersama dan berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta ini. Konsep inti dari budaya positif ada 8 di sini: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk budaya positif di sekolah sendiri yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi karena sangat beragamnya murid kita diharapkan membuat pembelajarannya berdiferensiasi sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan murid.
elemen atau dimensi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah silakan sekarang Bapak Ibu kan duduknya samping-sampingan ya. Jadi ada yang berlaku sebagai Anda sendiri, yang sebelah berarti menjadi yang B seperti itu. Nah di situ Anda sebagai A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mungkin di dalam telapak tangan Bapak Ibu bisa ditaruh sesuatu yang ada di meja mungkin yang menurut Bapak Ibu berharga seperti itu. Nah teman yang B tugasnya adalah membujuk apakah nanti tangan Bapak Ibu yang mengepal itu bisa terbuka atau akan tetap tertutup seperti itu. Bapak Ibu silakan dipraktekkan dengan teman sebelah Bapak Ibu. Mungkin bendanya jangan yang botol itu ya, kan besar. Mungkin logam, uang logam atau apa itu Bapak Ibu silakan. Gimana sudah? Sepertinya sudah mempraktikkan. Sudah ya? Jadi yang pertama, apakah Anda atau B yang membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasannya? Kok bisa kepala itu terbuka? Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Mungkin? Adanya ini. Gimana Pak Juli tadi terbuka ya? Tangannya ya? Iya, berarti ternyata Pak Juli tangannya terbuka karena dimininin apa ya sama Pak Juli tadi? Oh snack. Jadi nanti kalau itu bisa terbuka Pak Juli dapat snack lagi gitu ya. Terus mungkin untuk yang kedua, yang tetap menutup kepala tangannya ada Bapak Ibu tadi setelah dipraktikkan? Ada. Siapa? Ya, Bu Sari, silakan jawab. Wah. Jadi Bu Sari tetap kekal ya tadi ya, tanpa melihat rayuan gombalnya Bu Esther ya. Ya, jadi dari keduanya itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol kok bisa Pak Juli yang membuka tangannya sama Bu Sari yang berhasil menutup ini? Siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Diri sendiri. Nah, baik. Jadi yang menjadi kontrol Bapak Ibu itu adalah diri kita sendiri. Tergantung kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu mau membuka atau menutup seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu kalau misal mendengar kata disiplin positif yang di pikiran Bapak Ibu atau benak Bapak Ibu apa kira-kira? Aturan yang datang tepat waktu. Jadi aturan yang positif seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Jadi dalam budaya kita makna disiplin itu adalah suatu yang dilakukan seseorang mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung melakukannya dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau di awal kita sendiri gitu ya untuk melakukan hal disiplin pasti rasanya nyaman atau tidak Bapak Ibu? Kurang nyaman ya. Nah itu adalah tantangan kita. Mungkin murid juga merasakan hal yang sama. Tantangan kita sebagai pendidik itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Nah, untuk disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
timbul pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini ada 3 motivasi. Yang ekstrisik adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang intrinsik sendiri menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, untuk konsep disiplin itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama ada identitas gagal, yang kedua ada identitas sukses. Untuk yang gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Yang dimana kita gadang-gadang itu kalau penghargaan pasti yang positif, ternyata di sini termasuk identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Terus untuk hukuman sudah tahu pasti Bapak Ibu, selain menyakitkan juga banyak hal-hal negatif yang ada di dalam hukuman. Untuk penghargaan membuat iri temannya, terus kreativitasnya sudah sampai itu aja, cepat puas tuh, dan merampas hak menghargai dirinya. Untuk yang sukses, identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini konsekuensi penguatan jangka pendek, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, terus restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk ciri-cirinya di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Kontrolnya itu terjadi, murid dapat mengendalikan atau mengontrol dirinya dengan baik. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada perbedaan penanganan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada kasus murid yang bertengkar karena tidak terima setiap ada tugas itu, dia dicontoh oleh temannya. Di sini kalau hukuman berarti kita baru dengar itu langsung datang marah, terus menyuruh keliling lapangan seperti itu. Untuk konsekuensi di sini guru dan murid mematuhi peraturan secara yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk restitusi di sini kita menanyakan dulu terus apa saja data yang sudah terjadi, menanyakan keyakinannya, terus juga menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Untuk kasusnya tadi, siswa tidak terima dengan teman yang selalu mencontek tanpa ada usaha. Yang pertama itu penghukum dengan suara tinggi, terus ibu guru langsung patuhi aturan sekolah lalu silakan berdiri di depan kelas itu. Untuk pembuat rasa bersalah bisa dengan kalimat, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru sangat kecewa sama kamu. Untuk menjadi teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Untuk pemantau, kamu sudah mendengar, sudah ada peraturan dan konsekuensi. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini kita adalah menjadi manajer. Jadi mulai dari bertanya dulu, setelah itu nanti anak juga akan mendapatkan solusi sendiri. Seperti itu.
di kelas ya. Ya, jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah, jadi ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas saya, Bapak Ibu, di kelas 7C. Yang pertama, ini penyampaian prosesnya seperti apa. Terus di sini murid-murid itu berdiskusi sehingga apa saja sih keyakinan kelas yang menurutnya baik diterapkan kelas. Nah, di sini juga selain diskusi, anak-anak menulis pada post-it, terus ditempel di whiteboard. Setelah itu dapatlah keyakinan kelas 7C. Kalau kita namakan itu kelas 7C keren gitu Bapak Ibu. Yang pertama ada religius, jujur, rajin, kreatif, dan sopan santun. Selain ditempel juga kami punya kesepakatan dalam keyakinan kelas itu ada tanda tangan semua warga kelas seperti itu Bapak Ibu. Terus bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas yang tadi sudah dilakukan? Yang pertama pasti melibatkan semua anak atau warga kelas sehingga lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dengan kalimat positif, singkat, agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Jadi dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi di sini, jadi anak yang tadinya takut melakukan kesalahan jadi berarti saya nggak apa-apa nih melakukan kesalahan gitu ya Bapak Ibu. Jadi langkah yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Kalimatnya sendiri adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita ibaratnya ngobrol lebih dalam dengan murid yang melakukan kesalahan. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki kemampuan intrinsik keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi yang tadi sudah dibuat, kita ingatkan kembali pada siswa yang punya kesalahan itu sehingga oh iya saya pernah punyai keyakinan kelas ini. Terus ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Pada kasus murid tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi dari cerita ini ternyata anaknya itu sampai gebrak meja gitu Bapak Ibu guru. Jadi saking emosinya gitu karena dia sudah berusaha mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dia menggebrak meja. Tapi alhamdulillah dengan menerapkan segitiga restitusi ini, si murid jadi bisa menahan emosi dan tahu apa solusinya. Untuk yang kedua ini adalah kasus murid sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, untuk penutup, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang mampu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Seperti itu Bapak
Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih waktunya Bu Fatma. Luar biasa sekali, keren. Tepuk tangan buat Bu Fatma. Masih ingat ya Pak, Bapak Ibu yang belajar Pancasila? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, termasuk Bu Fatma yang paling hebat ini. Oke, tanggapannya ternyata kita semua termasuk khususnya saya ya, dalam pembelajaran menanggapi murid yang luar biasa, ternyata masih butuh belajar banyak dan masih sering bingung antara membedakan konsekuensi dan restitusi. Padahal kami pikir atau saya pikir konsekuensi itu sudah mulai halus. Coba kalau kamu tidak berangkat terlambat, pasti kamu akan tidak akan tinggalan pelajaran. Ternyata itu tetap di lingkaran yang gagal ya Bu. Yang terbaik ternyata yang sukses itu restitusi. Dari sinilah kita belajar menerapkan restitusi di pembelajaran itu sangat penting. Ya, kita belajar bersama supaya kami menjadi guru hebat dan menjadikan murid-murid kita lebih kritis dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Fitri. Semoga berlaku juga untuk Bapak Ibu semua, bermanfaat dan tetap kompak menerapkan disiplin positif di sekolahan kita. Itu. Ada yang mau menanggapi lagi mungkin? Ngomong Pak Nuryadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, yaitu Fatma Indriani Nikmah. Saya sering lupa Fatimah. Langsung saja begini. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid, dari menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini manajer menjadi peringkat utama untuk melakukan proses penanganan tersebut. Namun dari manajer ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Sementara kita belajar mendidik peserta didik kita, waktunya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dalam proses perubahan inilah yang mungkin kita kurang sabar. Sementara sebagai contoh, kita punya kasus ada beberapa peserta didik kita. Untuk mencapai posisi manajer, kita kan harus bertatap muka dengan peserta didik. Ada saatnya kita mencoba mendekati peserta didik, bahkan kita anjang sana bekerja sama dengan guru BK, datang ke rumah saja anak tertutup, bahkan tidak menemui kita, hanya dengan orang tua. Dan orang tua sendiri kemudian yang kita harapkan untuk bisa berkomunikasi dengan peserta didik yang kita tuju itu juga ada kesulitan. Nah, untuk menghadapi peserta didik yang kondisi tertutup seperti inilah yang kadang kita memerlukan waktu. Bagaimana anak itu bisa terbuka. Dari sekian satu kelas misalnya 32 anak saja, itu tidak semuanya terbuka. Dari sisi kita memberikan pembelajaran untuk tanggapan-tanggapan, atau mungkin ditanya saja tidak menjawab. Bahkan dalam satu kelompok saja itu sering terjadi anak
bisa pasif. Nah, artinya pendidikan yang semacam ini yang kita lakukan pada era ini, paradigma sekarang ini, itu harus dimulai dari tadi yang pertama ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus menjadikan dasar, menyadarkan peserta didik sampai ke tingkat nanti di kelas 9. Permasalahannya di kita munculnya kurikulum merdeka setelah adanya pandemi COVID itu, sementara dulu anak ada sedikit miss dalam menanggapi proses pembelajaran daring. Jadi kontrol kita terhadap moral ini yang mungkin kadang perlu kita tingkatkan di saat sekarang ini. Nah, kesimpulan dari tanggapan saya, untuk mencapai ke tingkatan manajer ini kepada peserta didik kita, tentunya kepada kita juga, itu harus betul-betul memang dari kelas 7 itu sudah ada proses, ada keyakinan kelas, bahkan mungkin dari tingkat selain di SMP mungkin dari SD. Dari SD mungkin sudah dilewati juga dari RATK, itu seperti itu. Jadi memang era paradigma pendidikan sekarang ini dengan adanya kemarin terhalang dengan adanya COVID yang memang sangat menjadi dampak, maka di sini memang adalah perjuangan kita sebagai guru, tidak hanya guru bergerak, tapi semua guru di semua tingkatan dari TK, RA, SDMI sampai dengan SSMA, MKMA. Ini yang menjadi tanggapan saya. Maka bersama-sama mari kita sebagai guru untuk bisa bersabar memproses. Mungkin di SMP belum sampai tingkatan itu, bisa jadi nanti di tingkatan SMA-nya. Itu saja. Terima kasih sebagai tanggapan. Mungkin ada yang akan lebih punya pengalaman lagi. Kalau saya hanya sekedar yang sudah saya alami, sehingga yang saya sampaikan pun dasar-dasar dari sisi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nuryadin. Jadi apa yang menjadi tanggapan Pak Nur, semoga jadi suntikan semangat buat kita semua ya Bapak Ibu ya, agar semakin kompak dan semakin semangat menerapkan disiplin positif. Saya kira cukup untuk pemaparan kali ini dan tanggapannya ya Bapak Ibu ya. Cukup ya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Fatma Indriani SPD. Semoga membawa dampak baik untuk sekolahnya. Sampai ke penghujung acara, yaitu adalah penutup. Mari Bapak Ibu semuanya kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Monggo. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas kebesaran hatinya sampai jam 2:30 masih stay di sekolah demi untuk menemani kami. Semoga akan kebaikan Bapak Ibu mendapatkan nilai pahala oleh Allah SWT. Dari saya moderator, mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja atau tidak. Saya cukup atas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dwi Rizky Amalia, rekan dari Ibu Fatma, SMP Negeri 1 Gedung Reja, CGP Angkatan 10. Saya sangat setuju dengan penerapan budaya positif di sekolah, dengan harapan dapat membentuk identitas murid yang sukses, murid yang nyaman selama berada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Santira Hayu, saya rekan kerja dari Ibu Fatma. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatma pada diseminasi tentang budaya positif, saya merasa bahwa budaya positif itu perlu sekali diterapkan di sekolah. Apalagi bagian posisi kontak guru sebagai manajer dapat dilakukan guru untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan segitiga restitusi. Jadi, setiap murid yang ada masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi tanpa menghukum murid tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام عليك حبيبي يا الغريب يا سلام Deklarasi perang melawan narkoba. Kami seluruh elemen bangsa yang hadir di tempat ini mewakili masyarakat Indonesia dan dunia menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu, kami berjanji dan berikrar. Satu, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dua, menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada. Tiga, mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menyadari bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih adalah merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Lima, mengerahkan segala kemampuan bersama seluruh potensi bangsa untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Terima kasih. Wes video. Ini saya kenal ini deh. Step ping kok. Eh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya Siksina Frida sebagai siswi SMP Negeri 1 Kedung Reja bakalan mau nanya-nanya sama salah satu anggota OSISnya SMP Negeri 1 Kedung Reja, yaitu ada Mbak Umi. Ya, kali ini aku bakalan nanya tentang kegiatan ini. Kegiatan ini tuh kegiatan apa sih, Kak? Ini adalah kegiatan zakat fitrah yang diadakan sama sekolah. Untuk tujuannya apa, Kak? Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di sekitar sekolah. Terus buat satu orangnya dapat berapa kantong kresek nih, Kak? 2 kantong kresek, masing-masing 1 kantong kresek berisi 3 kilo. Oke, Kak, makasih ya buat jawabannya, semoga sukses terus. Terus OSISnya juga bisa makin maju ya, Kak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.